cara memproduk kefahaman keagamaan. Ya, nah contoh misalnya, kenapa ada orang, ini sudah masuk contoh-contoh. Kenapa ada orang, misalnya kalau sholat tidak baca bismillah. Nah itu namanya fikih. Itu namanya fikih. Ada orang tidak baca bismillah, ada orang baca bismillah. Nah kenapa beragam? Nah ini sudah beragam, ini fikih beragam. Karena sudah dua, ada yang baca bismillah, ada yang tidak baca bismillah. Nah itu yang menjawab itu kenapa bisa begitu, itu usul fikih. Yang baca bismillah ada dasarnya, yang tidak baca bismillah ada dasarnya. Yang tidak boleh tidak sholat, ya kan? Yang tidak boleh itu tidak sholat, tapi orang tuh baca bismillah, baca tidak bismillah, tidak perlu diurus. Kenapa? Karena ada teori hukum mengatakan, ya jadi ini sudah tiga ini. Ada fikih, ada usul fikih, ada ketiga namanya kaidah fikih. Nah, itu. Kaidah fikihnya mengatakan la yunkarul mukhtalafu fihi wa innama yunkarul mujma'u alaihi. Luar biasa sekali ulama kita memberi panduan bagaimana kita hidup nyaman dan tentram, tidak saling menyalahkan. Apa kata ulama kita? Ini teori Pak. Teori itu lebih kuat dari pandangan. Jadi nanti saya akan jelaskan, ada pandangan hukum, ada ajaran hukum, ada prinsip hukum. Ini harus dibedakan kalau kita mau berilmu. Karena itu beramal dalam Islam tidak berbasis pengetahuan, itu nggak ada gunanya. Ya, jadi dalam Islam itu mengatakan al ilmu qoblal amal, ilmu pengetahuan dulu baru amal. Seorang muslim yang benar ketika ingin melakukan sesuatu dia mesti pastikan kebenarannya dulu. Ya, tapi tentu pertanyaannya bagaimana bisa Ustaz? Kita ini kan orang ini. Nah, ulama kita juga sangat mudah memberi panduan. Dia mengatakan apa? Ulama kita mengatakan itu sangat mudah. Karena kenapa? Umat Islam itu cuma dua saja. Kalau bukan orang awam, ulama. Nggak ada tinggalnya. Ulama itu rujukannya adalah Quran hadis. Orang awam rujukannya adalah ulama. Ya kan? Jadi sangat senang beragama ini Pak. Tidak perlu diperumit sekali. Contoh empirisnya saya kasih, contoh faktualnya. Kalau kita sakit, Pak Haji sakit mata, kemana? Apa yang pertama kali kita lakukan? Kita pergi kemana? Ke spesialis mata. Spesialis mata. Jangan sama sekali pergi ke Gramedia beli buku-buku kedokteran mata baru baca sendiri. Sebelum sembuh sudah mati Pak. Karena banyak orang mati karena salah obat. Ya, karena saya bukan dokter, berarti untuk mengobati penyakitku, saya pergi ke spesialis mata. Tidak pergi ke Gramedia beli buku kedokteran mata. Kalau ada orang melakukan begitu tuh lucu sekali dan itu tidak logis. Begitu juga, tadi ini bukan dokter, jadi sakit, jadi pergi ke spesialis. Saya ini tidak tahu baca Quran hadis. Quran hadis bahasa Arab, bahasa Inggrisku saja tidak karuan. Apalagi bahasa Arab. Bahasa Arab itu banyak sekali ilmunya. Nah ada orang, Bapak Ibu sekalian, ada orang, kita mungkin nggak sadar, ada orang sejak kecil sampai 70 tahun itu kerjanya cuma baca Quran hadis, baca ilmu agama. Nah ini yang disebut dengan spesialis. Jadi kalau kita pergi ke klinik, di situ ada spesialis mata, ada spesialis apa? Ada spesialis THT, ada spesialis jantung, ada kandungan, ada banyak macam. Begitu juga kalau kita berbicara agama. Jadi agama itu ibarat klinik, di situ adalah ahli tafsirnya, ada ahli hadisnya, ada ahli fikihnya, ada usul fikihnya. Seperti saya, Bapak Ibu sekalian, saya itu S1, S2, S3 itu usul fikih, bukan fikih. Jadi saya belajar itu 16 tahun itu bicara metodologinya. Nah,
Sama dengan kedokteran. Kedokteran itu ada spesialis yang sangat dalam. Mata misalnya itu banyak sekali spesialis di situ. Nah, persoalan umat Islam kita sekarang itu kalau bicara agama apa adanya. Tapi kalau bicara dunia itu sangat hati-hati. Mana ada orang sakit mata pergi ke dokter umum? Ada nggak? Tidak ada kan? Semua kalau sakit matanya pasti cari itu spesialis mata. Jantung tidak mungkin pergi ke dokter umum. THT pasti pergi ke telinga. Itu kita dalam urusan dunia. Bicara agama, kita sering apa adanya. Itu salah cara berpikir kita. Nah, ini cara berpikir itu mesti umat Islam itu mesti naik kelas. Jangan lagi begitu. Kita harus meyakini bahwa agama itu juga berspesialis. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jadi malam ini coba kita pengantar saja supaya kita harus tahu dulu itu apa sih fikih itu. Jadi fikih itu sekali lagi itu produk pemahaman. Fikih itu pemahaman keagamaan. Ada nanti ajaran keagamaan, ada prinsip keagamaan. Jadi ada faham keagamaan, ada pandangan hukum, ada ajaran hukum, ada prinsip hukum. Itu mesti dibedakan itu supaya kita tahu cara berpikir agama ini. Untuk apa itu semua? Supaya kita nyaman. Beragama harus bahagia, Pak. Itu pasti dicatat baik-baik itu. Beragama harus bahagia. Kenapa? Ya, kita harus meyakini bahwa Islam itu menurunkan agama untuk kebahagiaan manusia. Jadi yang membuat orang itu tidak bahagia itu cara berpikirnya. Kita harus bangun cara berpikir beragama yang benar. Itulah sebabnya ayat yang pertama kali itu tentang sains, tentang pengetahuan. Karena kan itu salah seorang ulama kita mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Kita mau bahagia di dunia mesti sains. Kenapa Indonesia gak bahagia-bahagia? Karena sainsnya menurun. Ya kan? Bicara tentang COVID saja kita berantem. Apa ada COVID betul atau tidak ada? Kita berantem kan? Itu karena tidak ada rujukan sains kita. Semua tergantung pada barat yang notabene non muslim. Kita sepakatkan sains kita itu menurun. Apa yang kita gunakan sekarang ini semuanya produk non muslim. Saya pakai ini non muslim yang guna. Ini produk, ini semua produk non muslim. Sains kita turun. Padahal ayat yang pertama kali turun apa? Tentang sains, Pak. Iqra. Oleh karena itu ulama kita mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Agama kita itu sebenarnya terhalangi oleh umat Islam itu sendiri. Jadi kita nggak bahagia di dunia itu bukan takdir, itu human error. Siapa yang bilang? Bukan saya. Tuhan yang bilang, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak akan merubah nasibmu sebelum Anda merubah cara berpikirmu. Semua yang membuat kita ini tidak bahagia itu karena cara berpikir. Itu juga pengetahuan kan? Bukan saya yang bilang. Itu yang bilang adalah Profesor Nabil Al-Atas di Malaysia, ahli pendidikan. Dia mengatakan epicentrum dari problematika yang dialami oleh umat Islam di seluruh dunia itu karena the corruption of knowledge, kerusakan pengetahuan. Pengetahuan kita rusak sehingga kehidupan politik kita rusak, kehidupan ekonomi kita rusak, kehidupan budaya kita rusak. Itu karena apa? The corruption of knowledge. Kalau kita keberatan, jangan serang saya, serang Nabil Al-Atas. Itu hasil penelitian kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus membangun kesadaran bersama bahwa beragama tanpa pengetahuan rugi, Pak. Kenapa rugi? Bukan saya lagi yang bilang. Yang bilang siapa? Nabi. Nabi mengatakan kam min shaimin la yanalu min saumihi illa al-atsya wal ju'. Betapa banyak orang berpuasa tidak ada yang didapat kecuali
dahaga dan lapar. Kenapa? Karena kerusakan pengetahuan. Karena yang mereka tuh paham puasa itu apa? Yang mereka paham puasa itu tahan makan dan minum. Kalau mereka korupsi, masuk kantor jam 10, memanipulasi data, itu bukan berpuasa namanya. Padahal itu Tuhan sudah bongkar tuh rahasianya. Kenapa Anda berpuasa? La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu maksudnya supaya yang lain-lain juga kamu tinggalkan. Ya kan? Tapi masalahnya kita hanya terus paham, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum titik. La'allakum tattaqun tidak disambung. Padahal sebenarnya software-nya di situ. Kita pakai bahasa teknologi lagi. Ada hardware, ada software. Kita di Indonesia dan di mana-mana kecenderungannya itu beragama hardware, tidak beragama software. Seperti itu tadi. Iya kan? Di dalam kajian kita ada yang namanya amal sah tapi tidak diterima. Sah tidak diterima. Kenapa? Karena kita selalu fokus pada rukun syaratnya, tidak pernah fokus pada filosofinya. Tadi itu puasa itu rukun syaratnya itu nggak makan dan minum, tidak berhubungan, tetapi filosofinya adalah la'allakum tattaqun. Kita nggak pernah perhatikan itu filosofinya itu adalah softwarenya. Kita beli iPad Bapak, betapapun mahalnya, kalau tidak ada iOS-nya, tidak ada operating sistemnya, mau diapain? Buang aja, nggak bisa digunakan. Begitulah orang yang selalu perhatikan tampilan. Dan bukan saya yang bilang, Nabi bilang, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dia lihat software Pak. Karena dari sini prosesornya. Jadi kita mau mukul orang dari sini, kita beri sedekah orang itu dari sini. Jadi nggak usah perhatikan tampilan. Betapa banyak orang tuh masuk neraka karena tampilannya kita ini. Mungkin saja orang yang sapu-sapu di luar itu dia yang masuk surga, bukan kita yang masuk surga. Nauzubillah bidzalik kan. Karena itu Nabi bilang, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Karena qulub ini prosesor. Mengapa banyak orang melakukan kejahatan? Itu karena hatinya rusak. Nah, bagaimana cara menjernihkan kalbu? Itu kan banyak sekali panduannya. Innal qalba yasda'u kama yasda'u hadidu. Qalu kaifa jala'uha ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu bil Qur'ani wal istighfar. Jadi Nabi mengatakan hati itu berkarat seperti berkaratnya besi. Sahabat-sahabat yang dengar tuh bertanya, ya Rasulullah, terus bagaimana menjernihkannya? Dia bilang dengan membaca Quran, dengan beristighfar. Jadi intinya itu Bapak software. Jadi beragama juga ada softwarenya. Nah, la'allakum tattaqun. Nah, itu puasa. Bagaimana dengan sholat? Tuhan juga sudah bongkar filosofinya, sudah bongkar softwarenya. Apa namanya? Aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimis sholata lidzikri. Itu sudah filosofinya. Makanya ada orang tuh sholatnya ini, tapi karena nggak sadar, tidak khusyuk, makanya begitu-begitu terus. Ya karena nggak perhatikan filosofinya, tidak perhatikan softwarenya. Jadi, nah itu apa hikmahnya? Apa hikmahnya Tuhan membongkar setiap ibadah-ibadah itu supaya kita mengambil pelajaran bahwa ketika seseorang muslim melakukan sesuatu, dia mesti pastikan bahwa filosofinya, softwarenya sudah tercover juga. Jangan sampai hanya itu. Jadi harus kombinasi antara hardware dengan software. Jadi ini baru bisa berguna, bisa dipakai itu kalau ada hardwarenya dan softwarenya. Begitu juga manusia Bapak. Muslim itu kalau tampilan saja diperhatikan, itu nggak fungsional. Nah itu juga kekurangan kita kan. Kita itu fokusnya pada jasmani. Kita memperhatikan makanan kita yang sehat,
yang bersih-bersih, tapi nggak perhatikan filosofinya. Yang dia makan itu hasil manipulasi, kan juga nggak ada gunanya kan. Meskipun dia sehat, daging yang sehat dibersihkan, sudah dibersihkan dan sebagainya, buah-buahan dia makan, tapi itu sumbernya dari mana coba? Sama aja. Karena kenapa? Pengetahuan kita itu pengetahuan hardware. Kita itu dalam kajian kita ada yang namanya haram li zati dan haram li ghairi. Haram itu ada dua, ada haram esensial, ada haram non esensial. Iya kan? Ini esensial kalau babi, itu haram. Kalau daging tidak haram, tapi dia bisa haram kalau sumbernya nggak haram, nggak halal, sama aja kan? Masalahnya itu kan, wah, yang penting saya setelah misalnya manipulasi orang, kan sekarang ini banyak tipu-tipuan kan, terus beli yang sehat-sehat, tidak ada gunanya. Karena yang membuat itu thayyib itu adalah Tuhan, ya kan? Nah, jadi begitu. Jadi fikih itu, jadi fikih ini punya siapa? Punya ulama. Fikih ini punya ulama. Maksudnya yang memproduk fikih itu adalah ulama. Itulah sebabnya ada disebut mazhab Syafi'i, artinya pemahamannya Syafi'i. Ada mazhab Maliki, itu pemahamannya Maliki. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hambali, ada mazhab Zahiri, ada mazhab mazhab Zaidi dan lain sebagainya. Itu banyak. Itu karena kenapa? Karena fikih itu memang punya ulama. Punya ulama. Jadi kalau ulama yang punya, Bapak Ibu sekalian, berarti fikih itu relatif. Karena ulama punya berarti relatif. Apanya relatif? Kebenarannya. Jadi tidak boleh kita klaim kita beragama berdasarkan satu mazhab, tidak boleh klaim bahwa itu yang paling benar, karena dia fikih. Fikih itu relatif kebenarannya. Kenapa relatif kebenarannya? Yang punya kok manusia kan? Pernah nggak ada dokter nggak salah? Pernah. Biasa salah resep kan? Saya juga ini pengalaman saya. Saya pernah THT di sini. Baru sembuh setelah saya mendatangi spesialis THT 4 kali, Pak. Nanti terakhir, dan itu lebih murah. Yang saya bayar tuh banyak, itu yang ketiga kalinya. Beda-beda alasannya. Ada yang mengatakan ini cuaca, ini yang mengatakan ada alergi. Yang terakhir itu bilang ada kuman di sini 7 lapis. Akhirnya saya menangis karena dia habis. Setelah itu dia kasih tetes. Malam itu saya ngorok tidur. Sebelumnya itu sakit sekali seperti pesawat terbang. Nah, ini yang saya datangi itu spesialis THT 4. Oleh karena itu, nah kalau kita mengambil analogi begitu, ulama itu persis dengan dokter. Satu dokter badan, satu dokter agama. Cuma kita tidak boleh bilang, Pak, kalau begitu nggak usah mengambil pendapat ulama karena relatif. Terus kalau kau tidak ambil itu, kamu ambil apa? Kamu main pendapatmu sendiri. Lucu kan? Jadi tidak ada alasan untuk lari dari ulama, karena cuma dua. Kalau tidak mau mengambil pendapat ulama, berarti kita mau memahami sendiri Quran hadis itu, dan itu lebih parah. Gitu. Oleh karena itu, misalnya di Indonesia, beragama di Indonesia sangat mudah. Kita boleh mengambil pendapatnya NU, bisa mengambil pendapatnya Muhammadiyah, bisa mengambil pendapatnya MUI, selesai. Itu beragama kita. Tidak usah susah-susah. Kita tidak mungkin bilang ya udah karena itu ulama relatif kebenarannya, saya mau paham sendiri. Ini lebih parah. Sama parahnya kalau kita pergi beli buku kedokteran mata untuk mengobati mata kita sendiri. Dia bilang itu dokter bisa salah. Iya, salahnya 1%, kau salahmu 100%. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, beragama itu sebenarnya mudah sekali. Karena umat Islam cuma dua. Kalau bukan ulama, dia orang awam. Orang awam rujukannya itu ulama. Ya kan? Dokter spesialis itu rujukannya buku-buku kedokteran. Kita kalau sakit langsung saja ke spesialis, selesai.
ya kan? Habis ada ini, ada tanya jawab, atau habis waktunya? Saya tidak terasa.